Nur, rencana setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Beliau tadi curhat mengenai masalah yang dihadapinya. Baiklah, Bu Suharti, saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu Suharti lakukan. Dengan senang hati Mbak Nur, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini. Siap Mbak Nur, bagaimana? Jadi nanti saya akan menilai Ibu Suharti berdasarkan rubrik penilaian coaching. Ibu Suharti sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh, seperti itu ya Mbak Nur. Ya Bu, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Suharti sebelum melakukan coaching ini. Apakah Ibu Suharti berkenan untuk Siap Mbak Nur. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Suharti kembangkan nanti pada saat melakukan coaching Bu? Saya ingin mengembangkan semua kemampuan coaching ini Mbak Nur, mulai dari kehadiran umum, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang mudah Mbak. Bagus sekali Bu Suharti, nanti saya akan bantu untuk mengamatinya Bu. Oke Mbak, agar kemampuan kompetensi ini yang saya miliki bisa meningkat ya Mbak. Ya, kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan Bu? Lebih spesifik, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang mudah Mbak. Kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut. Oke, terima kasih Mbak Nur. Untuk indikator pencapaian tujuan pengembangan yang Ibu Suharti inginkan seperti apa Bu? Saya ingin memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dengan menggali potensinya sendiri Mbak. Baiklah Bu Suharti, kalau begitu nanti setelah ini silakan melakukan coaching. Semangat Bu Suharti. Semangat. Assalamualaikum Bu Suharti. Waalaikumsalam Mbak Widya. Bagaimana kabarnya Bu Suharti? Alhamdulillah baik Mbak. Bagaimana kabarnya Mbak Widya? Alhamdulillah baik juga. Ya, sehat Ibu. Bu Suharti, bolehkah saya minta waktunya sebentar untuk cerita sharing tentang masalah pembelajaran yang saya hadapi Ibu? Boleh Mbak, silakan coba ceritakan. Begini Bu Suharti, akhir-akhir ini itu saya merasa murid di kelas saya itu kurang antusias Ibu, kurang aktif dalam menerima pembelajaran dari saya. Jadi menurut Mbak Widya, apa yang Mbak Widya harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi Ibu atas permasalahan saya tentang antusiasme keaktifan murid saya yang saya ajar Ibu. Nih, menurut Mbak Widya nih, hal apa saja yang membuat Mbak Widya kurang aktif, antusias dalam pembelajaran bersama dengan Mbak Widya maksudnya? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid itu kurang aktif, antusias, itu yang pertama, itu pembelajaran saya itu sepertinya sedikit membosankan, kemudian terlalu monoton, terlalu dominan saya untuk berbicara. Yang kedua, saya itu tidak memberikan kesempatan untuk murid untuk berpendapat, kemudian untuk aktif dalam pembelajaran tersebut. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid tidak bosan dan aktif dalam pembelajaran itu ya? Menurut saya pembelajaran itu kan harus berpusat pada murid ya Bu ya. Jadi di sini murid itu diminta aktif dalam pembelajaran. Kemudian nanti saya akan sisipkan ice breaking, akan membuat media yang tentunya menarik dan memberikan kesempatan kepada murid itu untuk menyampaikan pendapatnya seperti itu. Adakah kegiatan lain yang menurut Mbak Widya membuat murid sudah lebih aktif lagi? Dengan menampilkan video pembelajaran seperti itu, kemudian pembelajaran di luar kelas. Jadi tidak di dalam kelas saja, tapi kita lakukan di luar kelas supaya tidak lebih aktif lagi seperti itu. Nah, betul sekali itu Mbak.
Bila Mbak Widya terapkan, murid-murid pasti antusias dan lebih aktif lagi. Jadi sekarang apa rencana Mbak Widya untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama pastinya saya akan rancang modul ajar saya. Tentunya pertama itu kita menentukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, kemudian kita mengembangkan modul ajar. Nah, di dalam modul ajar itu kan ada media, ada bahan ajar, kemudian ada modul pembelajaran. Itu akan saya terapkan. Pembelajaran juga akan menggunakan video, media yang menarik tentunya, jadi anak itu lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Bagus sekali rencananya Mbak Widya, semoga berhasil ya. Sekarang apa komitmennya Mbak Widya terhadap rencana tadi? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran itu lebih mengasihkan seperti ini, Bu. Menggunakan banyak sumber belajar. Sumber belajar itu nanti untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid itu pastinya melakukan merdeka belajar dan murid-murid itu akan lebih aktif lagi. Bagus sekali Mbak. Semoga rencana Mbak Widya dapat berjalan dengan lancar dan sukses ya. Terima kasih Ibu atas waktunya Ibu Suharti untuk sharing-sharing. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu jadi dekat oleh muridnya. Sukses selalu. Sukses. Bagaimana keadaan Ibu Suharti? Sudahkah melakukan proses coaching? Alhamdulillah Mbak Nur sudah selesai. Alhamdulillah. Bagaimana prosesnya? Apa yang dirasakan setelah Ibu melakukan proses coaching? Bagaimana Ibu Suharti menilai sendiri performa kompetensi tadi, Bu? Prosesnya lancar, yang saya rasakan ya, lega Mbak. Saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya. Nah, terus apa yang membuat Bu Suharti menilai demikian, Bu? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Delta Mahmud dan saya senang bisa menerapkannya. Nah, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya, Alhamdulillah, saya sudah melihat dan mengamati Ibu Suharti melakukan coaching dengan pendekatan Delta. Saya melihatnya sudah bagus dan lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi maupun tanggung jawab. Semua sudah Ibu Suharti terapkan tadi, Bu. ya Mbak Nur, terima kasih atas bantuan pengamatannya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching. Tindakan selanjutnya, kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu Suharti kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Nah, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu Suharti lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan di bobot, karena dengan adanya pertanyaan di bobot akan mampu menggali lebih dalam potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, kapan, di mana, dan siapa yang akan mampu? Minggu depan Bu, insya Allah saya akan melaksanakan di sekolahan saya dan dibantu oleh rekan sejawat yang lain. Baik, Ayah Bu Suharti, secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dalam proses coaching ini. Ya, Mbak Nur, terima kasih atas pengamatannya dan masukannya. Ya, ada lagi Bu Suharti yang mau dibicarakan. Kalau tidak ada, hasil observasi ini akan saya masukkan ke dalam form supervisi akademik, dan seterusnya itu apa yang Bu Suharti rasakan dari hasil observasi kita hari ini, Bu? Sepertinya sudah cukup Mbak Nur. Yang saya rasakan yaitu tadi saya merasa lega